Kali ini kita akan bedah bareng sebuah tulisan dari Lukman Hakim yang judulnya Remaja Bangka Belitung dan Batas yang Kian Kabur. Topik ini jujur aja ya, mungkin bikin kita sedikit nggak nyaman. Tapi justru karena itu, kita harus berani ngomonginnya. Coba deh kita pikirin, kita semua pasti familiar banget kan sama citra ini. Keyakinan kalau daerah kita, Bangka Belitung, itu tempat yang adem ayem, warganya santun, nilai agamanya kuat. Ini gambaran yang selalu kita jaga, yang selalu kita banggain. Oke, tapi coba kita berhenti sejenak. Kita tanya ke diri sendiri sejujur-jujurnya, apa gambaran ideal tadi itu masih 100% nyata? Apa kita udah benar-benar jujur tentang apa yang terjadi sama generasi remaja kita sekarang? Yuk, kita masuk lebih dalam. Di bagian pertama ini, kita mau lihat gimana anggapan yang nyaman tadi bisa jadi malah menipu kita, menutup mata kita dari realitas yang sebetulnya ada persis di depan kita. Dan mungkin ya, masalahnya bukan kita nggak tahu, tapi kita memilih untuk nggak mau lihat. Penulisnya pakai istilah yang kuat banget di sini, disrupsi sosial yang brutal. Ini tuh bukan sesuatu yang kelihatan di permukaan loh, prosesnya diam-diam meresap pelan-pelan tapi ngebentuk segalanya. Dari cara anak-anak remaja kita bergaul sampai pilihan hidup yang mereka ambil. Tanpa kita sadari, arus ini udah ngebawa mereka. Oke, sekarang kita geser dulu dari asumsi dan perasaan. Kita lihat faktanya. Bagian kedua ini bakal nunjukin kenyataan di balik angka-angka. Data yang mungkin bakal bikin kita semua diam sejenak dan mikir ulang. Kita mulai dari skala nasional dulu ya. Coba lihat data dari survei kinerja dan akuntabilitas program ini. Angkanya lumayan bikin kaget. Lebih dari 83% remaja ngaku pernah pegangan tangan. 34% lebih pernah berpelukan. Dan untuk ciuman, udah di atas 15%. Ini bukan sekedar angka teman-teman. Ini sinyal jelas kalau batas-batas interaksi sosial di kalangan anak muda emang lagi bergeser besar-besaran. Terus gimana dengan di daerah kita sendiri? Nah, ini dia intinya. Sebuah penelitian di Bangka Barat ngungkapin kalau bentuk kenakalan remaja paling tinggi menurut mereka sendiri adalah pergaulan bebas, sampai 17%. Yang paling penting, ini bukan opini orang dewasa ya. Ini suara dari 113 remaja itu sendiri. Mereka yang bilang begitu. Dan masalahnya nggak berhenti di situ. Penelitian lain oleh Musdalifah di wilayah Bangka juga nemuin hal-hal lain yang bikin kita prihatin. Ada yang konsumsi alkohol, ada kasus kehamilan di luar nikah, dan ada aktivitas remaja yang seringkali tanpa kontrol, tanpa batas waktu. Inilah kondisi real di lapangan. Setelah lihat data-data tadi, pertanyaan yang muncul di kepala kita pasti, kenapa ini semua bisa terjadi? Nah, di bagian ketiga ini, kita coba tarik benang merahnya. Coba pahami akar masalah yang sesungguhnya. Kita harus sadar, Bangka Belitung itu bukan lagi pulau yang terisolasi. Mobilitas orang tinggi banget. Akses informasi tanpa batas ada di genggaman tangan. Gaya hidup berubah cepet banget. Semua ini menciptakan ruang yang sangat longgar buat remaja. Sayangnya, ruang ini seringkali nggak diimbangi sama pondasi nilai yang kokoh buat pegangan mereka. Dan disinilah letak salah satu faktor utamanya. Kutipan dari jurnalnya Hendra Cipta ini, walau ditulis tahun 2017, rasanya malah makin relevan aja hari ini. Ketika peran keluarga sebagai benteng pertama mulai goyah, dampaknya ke remaja jadi super kompleks. Komunikasi menipis, pengawasan dari orang terdekat juga ikut luntur. Ironisnya, kita sebagai orang dewasa seringkali masih pakai pendekatan lama. Kita lebih sering larang, tapi nggak ngasih penjelasan kenapa. Kita nuntut mereka ini itu, tapi sering lupa buat dengerin mereka. Padahal yang paling mereka butuhkan sekarang itu sebetulnya sederhana. Ruang dialog yang aman dan kehadiran kita sebagai tempat buat mereka cerita. Nah, sekarang ayo kita coba geser sedikit cara pandang kita. Di bagian keempat ini, kita diajak untuk melihat semua fenomena ini bukan lagi sebagai kenakalan biasa, tapi dengan kacamata yang lebih punya empati. Ada yang namanya pendekatan fenomenologi yang bantu kita ngerti ini. Buat sebagian remaja, perilaku-perilaku tadi itu bukan murni pemberontakan. Seringkali itu adalah cara mereka supaya bisa diterima di kelompoknya, cara buat merasakan kedekatan emosional, atau bahkan cara mereka yang putus asa buat mengisi kekosongan yang mereka rasain. Dan kalimat ini adalah inti yang dalam banget. Ketika rumah udah nggak lagi jadi tempat yang nyaman buat berbagi cerita, buat ngeluh, buat curhat, mereka itu secara alami akan cari tempat lain di luar sana. Dan kita semua tahu, dunia di luar sana nggak selamanya aman. Oke, terus apa yang bisa kita lakuin?
bagian terakhir ini bukan soal solusi yang rumit atau muluk-muluk. Justru ini tentang langkah-langkah yang sebenarnya simple, tapi butuh satu hal paling dasar dari kita semua, yaitu keberanian. Jadi, apa aja langkah-langkahnya? Pertama, keluarga harus hadir kembali. Bukan cuma badannya ada di rumah, tapi hadir sebagai teman cerita. Kedua, sekolah dan masyarakat harus proaktif buka ruang dialog yang tulus, bukan cuma ceramah dan larangan. Ketiga, nilai-nilai luhur, termasuk agama, harus disampaikan dengan cara yang nyambung sama dunia mereka. Dan yang terakhir, yang mungkin paling susah, kita semua harus berhenti berpura-pura seolah-olah semuanya baik-baik aja. Kita tutup bahasan kali ini dengan kutipan pamungkas dari tulisan Lukman Hakim, sebuah tamparan refleksi buat kita renungkan bareng-bareng. Mungkin ya, masalah terbesar kita hari ini itu bukanlah pada perilaku remaja kita, tapi pada keberanian kita sendiri sebagai orang tua, guru, dan masyarakat untuk membuka mata dan menerima kenyataan apa adanya. Pertanyaannya sekarang, sudah siapkah kita untuk jadi berani?